Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dalam Renungan Harian HKBP Batam Center. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 15 ayatnya yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Renungan ini berjudul Orang yang kuat dan orang yang lemah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat ke-13 berisi tentang surat Paulus kepada jemaat di Roma, di mana Paulus melihat adanya perbedaan kehidupan di tengah-tengah jemaat. Dan ada juga perbedaan yang kuat imannya dan yang lemah imannya, di mana baru mengenal Kristus. Kondisi seperti ini dapat terjadi di tengah jemaat kita saat ini. Adanya perbedaan dapat mengakibatkan pertentangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karunia Tuhan berbeda-beda kepada masing-masing orang. Ada yang diberikan kelimpahan materi, ada juga yang kekurangan. Ada yang diberikan karunia ilmu pengetahuan atau kepintaran, ada juga yang kurang ilmu pengetahuannya. Keadaan seperti ini bisa saja menimbulkan pertentangan atau gesekan di tengah-tengah jemaat. Apabila misalnya orang yang memiliki kelebihan secara materi merasa dirinya lah yang paling harus diutamakan atau merasa dirinya yang wajib dihormati. Bahkan kadangkali lebih cenderung menghina orang lain yang kurang kemampuannya di bidang materi. Demikian juga orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan yang tinggi atau memiliki kepintaran cenderung merasa bahwa pendapatnya sendiri yang harus didengar, tidak menghargai pendapat orang lain yang dirasakan bahwa tingkat pendidikannya masih di bawahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ada penekanan di kata wajib. Wajib bermakna harus, sesuatu yang harus dilakukan. Hal ini berarti orang yang memiliki kelebihan atau kelimpahan materi wajib menolong orang yang kurang mampu, ataupun orang yang memiliki kepintaran atau ilmu pengetahuan yang tinggi wajib memberikan pengajaran, memberikan bimbingan kepada orang yang lebih kurang pengetahuannya. Sebaliknya, orang yang kurang mampu tidak menjadikan kekurangan tersebut menjadi suatu alasan untuk menjadi malas atau menjadi rendah diri, bahkan menjadi alasan untuk tidak terlibat di kegiatan-kegiatan atau program yang ada di tengah-tengah jemaat. Tetapi seharusnya tetap bersemangat dengan pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga mengingatkan, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Materi, kelimpahan materi ataupun karunia ilmu pengetahuan atau kepintaran merupakan suatu berkat dari Tuhan yang harus disyukuri. Tapi di balik itu ada suatu tanggung jawab untuk menjadi saluran berkat Tuhan untuk sesama atau orang lain. Maksudnya di sini, orang yang memiliki kelimpahan materi juga mempunyai kewajiban untuk membantu orang yang kurang mampu. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan wajib memberikan pengajaran, memberikan bimbingan kepada yang kurang pengetahuannya. Bila kita berada pada posisi orang yang kuat, yang sudah diberikan Tuhan berkat, bukan berarti kesempatan untuk kita memuaskan diri sendiri, mencari kesenangan duniawi. Tetapi seharusnya
juga menjadi kesempatan untuk berbagi dengan sesama, untuk melayani Tuhan melalui sesama kita, menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kita. Sedangkan bila kita berada dalam posisi orang yang lemah, bukan menjadikan kita menjadi malas atau pasrah pada keadaan tanpa ada suatu pengharapan. Tetapi seharusnya menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk membenahi diri kita di hadapan Tuhan. Dengan pengharapan kita akan diberkati oleh Tuhan, akan diberikan kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan ini juga mengingatkan orang yang kuat imannya harus membimbing, harus mengajari orang yang lemah imannya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, di tengah jemaat kita pun ada yang kuat dan ada yang lemah. Firman Tuhan mengajak kita untuk saling mengisi, saling menolong, saling menopang, saling melengkapi, agar kita kuat dan bersama-sama menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Selamat menjalankan aktivitas, Tuhan memberkati. Amin.